Jadi, gua mau kenalin ke kalian akun Instagram yang bernama Gorengan Cosplay. Mungkin beberapa kalian nggak tahu, tapi mungkin beberapa dari kita yang sering buka-buka entah Reels, entah Instagram, kemungkinan pernah ketemu sama ini. Gue juga pernah ketemu sekali dua kali. Sebenarnya ada beberapa kali gue ketemu. Kadang-kadang temen gue nge-share di story-nya tentang akun ini. Yang awal-awal mungkin banyak yang nge-share atau ngomongin karena akunnya tuh memang mengangkat sedikit tentang masalah-masalah yang terjadi di skena cosplayer. Waktu itu ada kejadian anak yang bikin konten dewasa, tapi dia masih age gitu, masih di bawah umur gitu. Tapi dia udah bikin konten yang selebo. Dan ini dia lakuin sendiri gitu, tidak menyangkut siapapun, ya. Dan orang itu kena backlash, bla 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 bla, kena kasus, diramein sampai akhirnya itu anak dikeluarin dari sekolah. Yang gue tahu, yang gue inget kayak gitu. Gue inget kejadiannya karena teman-teman gue tuh nge-share. Jadi gue kayak walaupun gue nggak nyari, tapi ketahuan, ke expose juga ke gue gitu ya. Mungkin lu pada ada yang tahu beberapa? Kayaknya lu pada tahu deh. Ada yang tahu nggak? Soalnya ini sempet rame di skena-skena perwibuan. Gua nggak akan sebut namanya karena gua males banget berurusan. Nah, kenapa gua kasih tahu ini orang sendiri bikin kontennya? Yang gua tahu sendiri ya. Karena ini akan cukup berpengaruh ke plot ke depannya. Oke? Sampai dibecandain tutorial jadi cosplayer buat Pip itu pakai wig plus telanjang. Sebenarnya bukan semuanya, tapi kayak ada incel kurang ajar ini yang bilang kayak gitu. Sekurang ajar itu mulut dan pikiran mereka, men. Kayak gampang jadi cosplayer zaman sekarang mah, tinggal pakai wig plus telanjang aja udah jadi cosplayer. Tuh tolol anjing. Gua kasih tahu dari sekarang ya, sebelum lu beranak dan bercucu, lu tolol anjing. Sebelum keturunan lu ikut malu, gua udah malu duluan anjing. Nih, terus mungkin karena si akun ini berada di pihak yang benar ya, maksudnya positifnya gue, dia tuh pengen ngebersihin nama baik cosplayer, bahwa cosplayer tuh sebenarnya space yang aman buat orang-orang gitu. Kita tidak melibatkan bocil-bocil kurang ajar ini, oke? Ya, tapi gue rasa pikiran gue terlalu baik karena si anjing ini ternyata nggak boleh ngomong kasar. Karena si kocak ini ternyata cuma pengen keributan doang. Gue sebenarnya tidak ada masalah dengan akun-akun yang ngegoreng siapapun. Lu mau ngegoreng siapapun, asal orang yang lu anjing-anjingin itu orang yang salah gitu loh. Jadi lu jelas stand lu tuh di mana gitu loh. Gak apa-apa lu goreng, maksudnya biar ngasih awareness juga ke audiens lu bahwa wah ada orang tolol nih gitu. Besok-besok hati-hati sama dia ya. Nah, masuk ke permasalahan utamanya adalah ini. Kenapa gua screenshot? Karena postingannya udah dihapus. Ini postingannya sekitar 4 hari yang lalu kalau nggak salah. Dan lu baca sendiri, masih under kostum rentalan dipakai buat bikin konten NSFW. Plus skidi pop-up dengan lelakinya. Kostum rentalan pula, 13 tahun bejir. Ayolah dek. Jadi yang mau gua kasih tahu adalah, harus ya ketika ada kejadian kayak gini, yang dibela tuh harus korbannya dulu. Ini gak di sini doang ya. Ini di semua kejadian. Kayak misalnya siapa dijahatin gitu atau di lah setai-tainya. Yang pertama harus dilakukan adalah menyelamatkan korban dulu. Ini semua kejadian ya. Kalau ada pelaku dan korban, yang diutamain korban dulu ya. Setuju ya? Sampai sini kita setuju mungkin ya. Oke? Jadi dari sini aja si kocak ini udah nyalahin korban. Ini namanya apa? Victim blaming kok nggak salah. Victim blaming artinya menyalahkan korban. Ini adalah fenomena di mana korban dari suatu tindakan kejahatan atau tindakan yang merugikan dipersalahkan atas apa yang terjadi pada mereka, padahal seharusnya mereka tidak bersalah. Contohnya seorang korban pelecehan bisa disalahkan karena pakaiannya yang dikenakan, atau seorang korban pemerkosaan disalahkan karena tidak berteriak minta bantuan. Contoh paling sering kejadian sama kita adalah ini salah ceweknya sih, pakaiannya terbuka. Tuh, itu paling sering kita dengar kan. Mungkin lu juga udah pada sering dengar sih kalimat-kalimat goblok kayak gitu. Bedanya sama playing victim apaan bang? Playing victim itu lu merasa jadi korban. Beda tuh, nyalahin korban sama lu merasa jadi korban itu beda. Playing victim, contohnya gini. Contohnya gue mukulin anak orang di pinggir jalan. Terus pas gue ditangkap, gue bilang, saya mukulin kayak gini karena orang tua saya jahat sama saya pak. Nggak bisa, goblok. Nggak boleh kayak gitu. Itu dua kejadian yang berbeda. Itu dua kasus yang berbeda. Harusnya lu tuntut orang tua lu karena orang tua lu stupid, karena mukulin lu mulu. Abis itu lu baru diadili karena lu mukulin anak orang. Nggak bisa. Dua kejadian itu, dua kasus tuh nggak bisa dijadiin satu kasus gitu loh. Nih ya, kalau gua jadi admin ya, kalau beneran gua mau ngegoreng, gua akan bilang begini. Ini kayak pemikiran cepat gua aja ya. Ini belum difilter sama sekali. Ada om-om tolol skidi papap sama pacarnya yang dimana anak di bawah umur. Nah, kira-kira kantor polisi mana yang terdekat biar kita laporin nih om-om tolol? Nah, gitu kan? Bagusnya kayak gitu kan? Atau kita nggak usah mention deh si ini cosplayernya, si ceweknya. Gak usah pakai kostum rentalan. Langsung bilang aja, om-om tolol skidi papap sama anak di bawah umur. Udah lu taruh
aja sini. Tapi gak mungkin serame ini kan. Pasti gak bakal rame lah. Tidak cukup stupid untuk diramein. Sangat minim info tambahan buat kondisi mereka. Yang ada cuma nyalain ceweknya itu. Sengerti apa sih anak 13 tahun soal beginian? Makanya umur konsen tuh 18 tahun ke atas, supaya mereka tuh bisa mikir ini baik atau buruk buat mereka. Anak 13 tahun tahu apa? Lu pada umur 13 tahun tahu apa sih? Gue waktu itu 13 tahun gak tahu gue ngapain, void aja, tiba-tiba lupa. Tiba-tiba umur gue dari kecil tiba-tiba remaja. Sama kan, kita masih asik-asik main aja kan. Anak 13 tahun mana tahu. Terus karena banyak yang komen, ini postingannya udah dihapus sih. Kalau misalnya postingannya masih ada, ini bakal lebih banyak kita bahas. Karena komen-komennya tuh bener ada dua. Yang pertama, orang tolol yang bilang masih bocil, udah gini bla 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 bla. Pokoknya komen-komen yang menyudutkan bocil ini lagi. Yang kedua, ini datang dari teman-teman gua, beberapa dari teman-teman gua dan dari cosplayer lain. Mereka tuh komen, bukannya kita harusnya nge-highlight si pelaku ya, supaya si pelaku cepat diproses gitu, daripada kita harus menyudutkan si korban. I mean, ini mereka anak 13 tahun loh. Mereka tahu apa? Mereka harus masih dibimbing. Harusnya masih dibimbing sama orang tua mereka. Kayak gak pernah sekolah. Makanya gue gak tahu ya. Nih, kalau ngomong-ngomong soal sekolah, gue mau jujur-jujuran aja. Gue termasuk orang yang uneducated anjing. Gue lulusan SMA. Cuma ngeliat kayak gini orang tolol pun kesel anjing. Gue sebagai orang yang uneducated juga kesel, karena dia jauh lebih tolol dari orang tolol. Gue sebagai orang tolol pun gak pernah mau ngaku nih orang setolol gue. Enggak, dia tarafnya lebih bawah lagi nih. Dia nih gue orang tolol nih. Dia ini apa, overwhelming stupid. Nah, ini dari teksnya doang, dari fotonya doang. Sekarang kita berangkat ke hal yang lebih tolol. Adalah tidak lain dan tidak bukan adalah captionnya, bang. Gila. Gak mungkin nadanya bercanda. Ini nadanya udah pasti merendahkan, bang. Gak punya duit, gampang, tinggal jual badan. Lu ngomong ini ke siapapun, lu ngomong ini ke cosplayer yang capek-capek bikin kostum, capek-capek riset, capek-capek make up, lu dipukul anjing. Lu disikut kayak lu di elbow, lu di gini nih. Anjing lu digini. Kalau emang hari itu dia lagi latihan kaki, disundut lu tau sundut gak? Orang Bekasi ngomongnya sundut nih, digini nih. Ya, lu kalau denger kayak gitu, apalagi lu cosplayer cewek dan lu capek-capek nge-create kostum dan lu tiba-tiba dibilang gak punya duit, gampang tinggal jual badan, lu digini nih. Anjing, digituin, ngerti nggak? Kayak anjing, kalau bisa pala lu digini nih. Nah gitu ya. Segoblok itu orang ini ya. Incel, emang incel bener. Gue yakin mereka loser in real life anjing. Makanya di internet dia bisa kayak gini. Definisi dari incel pun kayak gitu. Karena dia gak pernah dapet cewek, karena dia jelek, karena dia bau, karena dia gak bisa ngomong, karena dia mesum, karena dia botai. Dia tuh merasa cewek tuh gak ada harganya. Cewek tuh kayak maunya sama cowok-cowok yang berotot, sama cowok-cowok yang jago olahraga. Jadi si loser ini, si incel ini merasa cewek itu rendahan. Instead of mereka upgrade diri, memperbaiki kualitas hidup, mereka ya gini di internet. Biasanya kayak gini-gini tuh muncul, terus ngumpul sama loser-loser lainnya. Ya udah, jadi lingkaran itu, mereka fokus mereka ya gitu, menghina lawan jenis mereka. Next, gue baca lagi. Masih kecil bukannya belajar yang benar, malah jual badan di internet. Ngeri banget. Udah fotografi dilarang, masih di bawah umur pula. Segoblok apapun lu pada pasti bisa nilai bahwa ini orang loser anjing. Kelihatan loser. Itu yang bikin kesel. Ya gue tau lah beberapa ada orang yang kayak gitu, yang pakai wig dan tidak mengenakan busana, selesai lalu dia jual di beberapa platform. Iya, gue tahu. Tapi lu ngomong kayak gini, itu lu sama aja ngeratain semua cosplayer anjing. Itu gak make sense anjing, tolol. Nah, kalau semisalnya ketangkap kalimat ini, caption ini, dan kata-kata ini ya, semua ini, kemungkinan besar, gue gak bilang pasti, kemungkinan besar mereka bilang apa? Ini bercanda min, bla 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 bla. Ini kan kita udah ngasih ini kata-kata sisi ini, kita bercanda bang. Ini yang mau gue kasih tahu sekali lagi ya. Ini mungkin menjadi teguran untuk kita semua, bahwa ini jutaan udah berkali-kali dibilang sama orang sini juga, bahwa jangan pernah bawa jokes tongkrongan ke internet ya. Apalagi kalau tongkrongan lu tuh wibu ya. Lu pernah gak sih ngeliat atau ngedenger kasus bahwa ada orang ngekarungin orang beneran di event Jepangan, dan itu anak kecil, anak-anak bentuknya. Ya bentuknya emang kecil, gue gak tahu itu anak-anak apa bukan. Dan itu kan jokes tongkrongan men. Karungin tuh pasti udah jokes wibu, jokes tongkrongan yang gak boleh lu bawa ke real life. Itu udah kriminal, itu udah jelas kriminal. Ini yang pengen gue tekenin sekali lagi, jangan pernah bawa jokes tongkrongan, apalagi kalau tongkrongan lu wibu. Sumpah, demi apapun, tongkrongan paling jelek, bercandaan paling jelek adalah bercandaan tongkrongan wibu. Demi apapun. Kenapa gak masalah? Karena itu jokes cuma keluar di tongkrongan lu. Mungkin lu rame-rame sama-sama tahu, atau mungkin lu nggak tahu bahwa
ini tuh cuma bercandaan. Ya, ini tuh cuma bercandaan yang tidak mungkin terjadi di real life. Harusnya tidak terjadi di real life ya. Tolong diingat teman-teman ya. Cuma gue yakin beberapa dari wibu atau mungkin beberapa dari kita itu nggak cukup pintar untuk memproses semua bercandaan-bercandaan ini ya. Tentang ngarungin orang, tentang megang-megang, tentang ngejahatin orang, ngelecehin orang. Itu harusnya nggak terjadi ya. Betul, obrolan di Discord server lu, di Discord voice lu udah sampai situ aja. Gak usah lu bahas di real life, gak usah lu bahas ya, gak usah lu kasih bercandaan lu ke orang asing. Itu udah salah banget. Mau bercandaan apapun itu, jangan kasih ke orang lain ya. Please, be nice ke stranger. Ini lu lakuin gak cuma demi komunitas lu aja, gak cuma demi tongkrongan lu, gak cuma demi tentang hal apa yang lu sukai, tapi ini demi diri lu juga men. Demi gua, demi komunitas kita. Kalau lu masih peduli sama komunitas ini, kalau lu masih peduli sama wibuan juga. Gua wibu, lu mungkin wibu. Kita udah suka anime, itu udah masuk wibu. Udah gak usah lu bahas-bahas lagi anime lover wibu, gak usah. Kita semua suka sama anime, udah cukup. Dan ini juga yang bikin gua makin yakin sama hinaan orang random, sama orang normis di internet. Apa bercandanya? Hinaannya wibu kalau nggak freak ya mesum. Pernah denger nggak? Pernah denger nggak? Makin percaya gue makin mengiyakan soal statement wibu kalau nggak freak ya mesum. Dan gue makin mengiyakan. Men, gue wibu anjing, di profil gue wibu gamer J-pop enthusiast, kurang wibu apa lagi? Dan gue ngerasain dampak buruk dari ketololan orang-orang ini. Normis pun, orang-orang yang di luar komunitas kita akan merasa kejadian itu adalah benar. Ya mereka malah tahu, mereka tuh cuma ngelihat apa yang buruknya, karena yang buruk apa? Lebih naik kejadiannya. Hal-hal buruk tuh lebih gampang digoreng sama orang, ya bener, digoreng. Jadi yang orang luar lihat, kita tuh para wibu gak ada yang waras. Kerjaan kita tuh cuma joke seksis, kerjaan kita tuh cuma bercandain anak kecil. Pokoknya bercandaan-bercandaan aneh, bercandaan weird, bercandaan yang tidak terpikirkan oleh orang normal. Itu yang ada di kepala mereka. Iya, hal buruk mudah diingat, betul. Dia pikir tongkrongannya paling beda. Enggak nih ya. Untuk lu semua yang bikin podcast, dan merasa tongkrongan lu paling keren, enggak bang, tongkrongan kita sama. Ya cuma kebetulan tongkrongan gue biasa dan bikin podcast sih. Iya gitu. Tapi perlu lu tekenin sekali lagi ya, tongkrongan lu gak spesial. Tongkrongan kita semua gak spesial. Kita tetap punya orang lucu di tongkrongan. Kita tetap punya orang yang tukang marah-marah di tongkrongan. Kita tetap punya orang yang paling alim di tongkrongan. Kita punya orang paling weird di tongkrongan. Ya, kecuali wibu nih, tongkrongan wibu agak beda nih. Bisa aja tuh satu tongkrongan weird semua. Bisa kejadian. Tapi mau gue kasih tahu aja, tongkrongan lu gak sepenting itu men. Jadi gak usah lu merasa kayak tongkrongan gue paling funny, paling diterima sama umum, makanya gue bisa melakukan kegoblokan itu di umum. Dan gue gak mungkin akan kena masalah, gak akan mungkin kena masalah akan hal itu. Kalau misalnya lu mikir, akan itu urusan dia mon, orang tuh gak bisa mengeneralisir, orang tuh gak bisa dipukul rata. Enggak, gue korbannya anjing. Gue bukan korban secara langsung ya, tapi gue adalah korban dari stereotipikal itu. Susah gue deketin orang. Gue deketinnya tuh bukan secara romance ya. Gue gak mau deketin secara romance. Gue tuh mau berteman aja, pure mau berteman. Gue pengen nambah relasi, gue pengen nambah temen di acara-acara kayak gituan, karena kebetulan kita tuh satu interest gitu loh. Entah dia suka gambar, dia suka cosplay, gue juga suka gitu. Nah dari situ gue udah ngerasain bahwa orang-orang tuh udah mulai jaga jarak sama gue, ngomong seperlunya. Kadang-kadang jutek, kadang-kadang gak mau terbuka sama gue. Maksudnya gak terbuka tuh bukan curhat, tapi kayak dia tuh nahan diri banget. Dia jawab seperlunya, kayak ya jatuhnya jutek sih. Cuma ya tetap korbannya tetap gue, karena gue menggunakan stupid outfit gitu. Gue korban men. Bahkan begini pun muka gue jelek ya, gue tetap kena anjing. Sampai sekarang muka gue tidak cukup memadai untuk mendekati orang gitu. Dan karena wibu-wibu tolol ini selalu mendekati para cosplayer, pengennya selalu, ayo sini pepet, ayo pepet, ayo jadi pacar gua, ayo besok kita bikin lamaran, kita besok bikin anak 400.000. Jadi mereka tuh mikir ya, para cosplayer ini mikir, kalau cowok mulai nge-DM atau balas story gua, pasti niatnya udah aneh, pasti niatnya udah pengen ke romantic way, udah pengen ke arah menuju pacaran dan lain-lain. Gue banyak banget men balas story, endingnya cuma di-read atau bahkan didiemin tuh gara-gara gue yakin banget, bukan karena mungkin gue kurang asik ya, tapi gue yakin banget gue pasti dianggap weird sama mereka. Padahal percakapan gue yakin banget itu tidaklah weird sama sekali. Gue gak pernah bahas sesuatu yang seksual, gue gak pernah bahas sesuatu yang mesum, gak pernah yang aneh-aneh, gak pernah tentang hal pribadi juga. Gue nanya general aja yang dia share di story itu. Tapi gue udah dijutekin duluan. Karena apa? Karena mereka yakin Raymond Sapi itu sama kayak wibu-wibu lainnya, ya yang freak, yang aneh, mesum, pengennya deketin cosplayer cuma buat pacaran doang. Kagak bangsat, gue mau berteman.
Hey bang, para cosplayer, para teman-teman konten kreator, tolong banget. Saya tuh ingin berkomunikasi karena pure mau berteman, ya. Saya suatu saat saya pengen banget collab sama kalian, bikin konten bareng, live streaming bareng, atau apa-apa, bikin reels bareng lah pokoknya. Saya pengen banget collab. Please, jangan jutekin saya. Saya berbeda dengan wibu lain. Saya tidaklah freak, demi atau freak ya? Gak mungkin gue mengganggu orang lain. Sumpah gue gak mungkin. Gue gak yakin juga sih. Mungkin suatu saat gue bakal kepleset ya. Tapi tolong ingatkan saya. Saya mungkin stupid someday. Tapi tolong ingatkan saya, jangan diviralkan ya. Karena Rumah Makan pernah bilang, kalau enak kasih tahu temen, kalau nggak enak kasih tahu kami. Itu adalah hal yang bisa saya ambil dari Rumah Makan ya. Oke? Cukup convincing bukan? Cukup menyenangkan bukan? Oke? Nih, dari postingan yang ini. Bukan wejangan, ini sebagai pengingat, lagi-lagi warning untuk kita semua. Sebenarnya enggak sih, ini kekesalan gue, pure kekesalan gue. Dari fanpage ini. Yang dari tadi kita permasalahkan adalah ini semua nyangkut ke apa? Ke anonimitasan. Kenapa nih si brengsek ini bisa mulutnya bocor dan semena-mena banget? Itu faktor pertama adalah anonimitas ya. Oke. Ya mungkin kestupidannya ya, kebodohannya. Tapi yang bikin dia aman dan enak dan berani untuk ngomong kayak gini adalah anonimitasnya. Dia nggak pernah masang wajahnya, dia nggak pernah munculin diri di internet, dan dia punya cukup banyak masa untuk melakukan hal bodoh. Ini yang bikin gue iri dan bikin gue kesel dari dulu. Cuma tetap aja gue kesel sama anonimitas ini bangsan. Lu seenaknya ya ngomong hal bodoh, hal tolol di internet. Dan kalau lu kena masalah, lu tinggal hapus akun, lu tinggal delete post, lu tinggal cabut, ganti nama, bikin akun baru. Gampang banget kabur. Ya mungkin bisa di-track, bisa dicari. Tapi itu kan hal yang cukup advance ya. Kalau lu mau gampang dan masalahnya nggak terlalu gede dan mengganggu ketentraman, ya lu tinggal cabut, tinggal ganti akun gitu loh. Itu yang bikin gua anjing sama orang-orang ini goblok anjing. Enak lu ya kagak bisa mempertanggungjawabkan mulut sampah lu. Kalau coba bayangin kalau gue yang kayak gini, gue yang ngomong kayak gini ya. Coba lu bayangin gue yang ngomong kayak gini, hancur anjing ini gue, hancur karir gue ke depannya. Gue udah nggak bisa makan lagi. Gue di mana-mana udah ditolak pasti. Ya lu bayangin aja hal sestupid ini anjing. Ya, itu sih yang pengen gue kasih tahu. Iya tahu lu pada anonimus. Gue nggak pernah ngeliat muka lu pada. Tapi tolong jangan jadi orang tolol, please banget. Gue mohon tolong ya, tongkrongan kita tuh yang biasa-biasa aja. Ya mungkin weird, tapi normal dikit lah. Maksudnya jangan menyenggol kriminal, bisa nggak? Kita di sini aja melakukan hal tolol, ngatain satu sama lain aja. Kita aja yang dikatain. Jangan stupid anjing. Dan terima kasih semuanya yang udah nonton, udah donate, udah berpartisipasi, udah ikut diskusi, mampir-mampir, udah ikut nonton aja, nggak komen-komen juga nggak apa-apa, nggak chat nggak apa-apa. Next lu chat aja lah, santai. Kita di sini tukang tongkrongan dong, kita tongkrongan kami bukan tongkrongan pencundang.